Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Oke, untuk di video kali ini saya akan memberikan materi tentang pramuka. Materinya adalah sejarah pramuka Indonesia, sejarah pramuka Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, sejarah pramuka Indonesia pada zaman penjajahan Jepang, dan sejarah pramuka Indonesia pada zaman kemerdekaan. Penasaran yang mendengarnya? Yuk lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sejahtera. Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai sejarah pramuka di Indonesia. Baiklah, adapun sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana pada masa itu Indonesia masih berada dalam penjajahan. Sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka. Yang pertama yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, yang kedua gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Baiklah, adapun pemaparannya, yang pertama sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Indisch Padvinder Vereniging atau yang disingkat dengan NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini bisa membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930 terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau biasa disingkat dengan PPS. Tahun 1931 terbentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Sania Hanatal Aisi. Saya perwakilan dari calon Bantara SMK Cibening. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Kanur Citra Febria Anggun. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang dan sejarah pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Pembahasan pertama, sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta dan Sinenten, yang merupakan organisasi bentuk Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan, Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mengusir tentara Jepang. Berlanjut ke materi yang kedua, sejarah pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka dikenal pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Dengan sejarah pramuka yang sudah dijelaskan tersebut, kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepanduan dimanapun,
karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang dan memberikan pengalaman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Nursita Febri Anggun dan juga Kak Sania yang telah memberikan materi. Semoga materinya bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Nah untuk di video kali ini mungkin itu saja. Sekiranya lebih lanjutnya pantengin terus YouTube kami. Sekali lagi saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.